Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 94. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wang Qinian, pewaris sejati puncak Wanren, mengamati pertandingan Lin Feng dari atas pavilion. Ia sedikit mengerutkan kening dan berkata, apa yang dilakukan Lin Feng? Dia kalah 9 dari 15 pertandingan. Apakah dia sengaja melakukan ini? Luo Kedi juga merasa aneh ketika mendengar hal ini. Sebagian besar lawannya berada di peringkat di atas ratusan. Dengan kekuatannya, seharusnya dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Wang Qinian berkata, nanti saat kau turun, tanyakan padanya apa yang terjadi. Katakan padanya untuk melakukan yang terbaik agar mendapatkan tempat di peringkat 90 teratas. Aku merasa misi ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Setelah selesai, kita seharusnya bisa meningkatkan kekuatan kita ke level yang lebih tinggi. Pertempuran di arena terus berlanjut. 10 peringkat teratas dalam daftar awan angin kini jauh di depan orang-orang di belakang mereka. Mereka sekarang berada di level yang sama sekali berbeda. Saat matahari terbenam, pertempuran di arena mencapai babak final. 10 peringkat teratas masih belum bertemu satu sama lain dalam pertempuran. Kini dapat dipastikan bahwa ini adalah pengaturan dari majelis tetua. Namun, mengingat ke-10 orang ini memiliki jumlah poin yang sama, bagaimana peringkat mereka? 10 peringkat teratas memang luar biasa. Mereka jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Zhang Lai menghela napas sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu. Mu Heng tidak mengatakan apapun ketika dia menyadari bahwa Zhang Lai masih terpaku pada masalah sebelumnya. Kekuatan 10 besar memang melebihi ekspektasinya. Namun, dia percaya Xiao Chen memiliki kekuatan untuk berada di antara mereka. Tidak ada alasan untuk keyakinan ini, itu hanyalah intuisinya. Tiba-tiba, Liu Suifeng berbisik, apakah kau perhatikan? Pendekar pedang cepat puncak Wanren, Lin Feng, kalah 10 ronde berturut-turut. Apa yang dia lakukan? Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Xiao Chen sama sekali tidak menyadarinya. Namun, terlepas dari apa yang dipikirkan Lin Feng, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Mungkin jika itu terjadi di masa lalu, Xiao Chen mungkin perlu menggunakan beberapa trik untuk meraih kemenangan cepat. Namun, setelah dia menggunakan bunga cahaya mengalir dan meningkatkan kemampuan pemahamannya, terjadi peningkatan kualitas yang signifikan dalam kekuatannya dibandingkan setelah dia kembali dari tambang roh. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, abaikan saja dia. Jika dia ingin menantangku, aku akan memberinya kejutan yang tak terduga. Ketika cahaya senja mewarnai cakrawala barat sepenuhnya menjadi merah, semua pertempuran di lapangan latihan telah selesai. 10 murid inti peringkat teratas telah meraih kemenangan dalam ke-15 pertarungan mereka dan berada di posisi pertama bersama. Pada akhirnya, semua orang merasa agak menyesal. Bagaimanapun, pertarungan yang ingin ditonton semua orang adalah pertarungan yang seimbang dan berkualitas tinggi. Kepala penguji memberi isyarat dan Xiao Chen serta murid inti baru lainnya perlahan berjalan ke tengah lapangan latihan. Sudah waktunya bagi mereka untuk menerima tantangan dari 10 murid inti peringkat terakhir. Meskipun level pertarungan ini tidak terlalu tinggi, namun tetap layak ditonton. Orang-orang yang berjuang untuk melindungi status mereka sebagai murid inti akan melakukan segala yang mereka bisa dan bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Meskipun Xiao Chen dan yang lainnya tidak akan kehilangan status mereka sebagai murid inti jika kalah, mereka akan kehilangan hadiah yang telah mereka peroleh sebelumnya sesuai dengan aturan. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah mereka menyerah dan berbuat curang. Aturan-aturan tersebut menjamin bahwa kedua belah pihak akan bertempur dengan segenap kekuatan tanpa menahan diri. Jika tidak, mereka akan menderita kerugian besar. Aneh, kenapa Lin Feng dari puncak Wanren ada di sana? Dia adalah murid inti terkuat kedua di puncak Wanren. Bahkan jika dia tidak berada di peringkat 90 teratas, seharusnya dia tidak termasuk di antara 10 terbawah. Kau tidak bisa memahami sesuatu yang begitu jelas. Kau terlalu bodoh. 10 murid inti terbawah bisa memilih lawan mereka. Dia pasti tidak puas setelah dikalahkan oleh Ye Chen terakhir kali. Dia pasti di sini untuk membalas dendam. Itu menarik,
Lin Feng sudah menjadi Saint bela diri tingkat rendah. Kecepatannya cukup terkenal di seluruh paviliun pedang surgawi. Kekuatannya seharusnya mirip dengan Ye Chen. Ya, seharusnya begitu. Kudengar saat pertarungan terakhir mereka, Ye Chen menang karena trik, jadi Lin Feng tidak yakin dengan kekalahannya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah pada pertandingannya dan menurunkan peringkatnya lebih dari 300 posisi. Kerumunan itu terkejut dengan kemunculan Lin Feng. Namun, ketika mereka memikirkan alasan di baliknya, mereka tidak terlalu heran. Lagi pula, setiap kultivator memiliki harga diri masing-masing. Para murid inti baru berbaris beberapa meter dari 10 murid inti terbawah yang juga berdiri dalam satu barisan. Lin Feng meletakkan tangannya di gagang pedang. Mata hitamnya memancarkan niat membunuh saat dia menatap Xiao Chen. Dia telah menarik auranya, mengumpulkan kekuatan. Jika tatapan bisa membunuh, Xiao Chen pasti sudah mati 100 kali. Ketua penguji melirik ke kedua sisi. Kemudian dia menunjuk orang-orang di sebelah kanannya dan berkata, "Jika kalian kalah kali ini, kalian akan kehilangan status sebagai murid inti. Saya harap kalian akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan mengerahkan seluruh kemampuan kalian. Sekarang, dari kiri ke kanan, keluarlah satu persatu dan pilihlah lawanmu." Orang pertama dari sebelah kiri, Zhang Yue, menunjukkan ekspresi agak gembira ketika mendengar ini. Mampu memilih lawannya terlebih dahulu memberinya keuntungan yang tidak perlu dijelaskan. Sebaliknya, ekspresi ketiga orang di sebelah kanan menjadi jauh lebih tidak menyenangkan. Kita bisa membayangkan lawan mana yang akan tersisa untuk mereka. Pasti tiga orang yang tidak ingin dihadapi siapapun, Mu Heng, Zhang Lai, dan Xiao Chen. Zhang Yue segera melangkah maju dan menunjuk ke arah Liu Suifeng. "Aku memilih dia untuk menjadi lawanku. Orang ini memiliki wawasan yang cukup baik, Liu Suifeng memang yang terlemah di antara mereka bersepuluh." Namun, Xiao Chen tidak berpikir bahwa Liu Suifeng pasti akan kalah. Peluangnya untuk menang sekitar 50%. Jangan menahan diri, lawan kemungkinan akan menyerangmu dengan kekuatan penuh sejak awal. Saat Xiao Chen berjalan melewati Liu Suifeng, dia berbisik kepadanya. Liu Suifeng mengangguk pelan. Dialah yang pertama kali ditunjuk oleh lawan, ini membuatnya terlihat buruk. Setiap orang di sini memiliki harga diri, mereka tidak ingin diremehkan di depan semua orang. Zhang Yue hanyalah seorang Grandmaster bela diri tingkat unggul, ia sebanding dengan Liu Suifeng. Ia tidak memiliki keunggulan dalam hal ranah kultivasi, tetapi ia memiliki pengalaman tempur yang lebih kaya. Memang benar seperti yang Xiao Chen duga. Zhang Yue langsung melancarkan jurus terkuatnya begitu ia melangkah maju, berniat untuk mengejutkan Liu Suifeng. Namun, Liu Suifeng sudah siap dan membalas jurus itu dengan kekuatan yang sama tanpa mengalami kerugian. Tingkat kultivasi mereka hampir setara, tidak ada yang memiliki keunggulan yang jelas. Pada akhirnya, ini adalah masalah siapa yang memiliki kondisi mental yang lebih kuat. Siapapun yang mampu menjaga ketenangan lebih lama dan tidak menunjukkan kelemahan akan menjadi orang yang meraih kemenangan akhir. Setelah keduanya bertukar lebih dari 200 langkah, masih belum ada pemenang yang jelas muncul. Zhang Yue perlahan mulai merasa cemas, tekanan yang dihadapinya jauh lebih kuat daripada tekanan yang dialami Liu Suifeng. Gerakan Zhang Yue mulai menjadi lebih ganas seiring berjalannya waktu. Liu Suifeng memiliki tatapan tenang di matanya dan hatinya setenang air yang tenang. Liu Suifeng terus menangkis serangan bertubi-tubi Zhang Yue dan akhirnya menemukan titik lemahnya. Liu Suifeng segera mengeksekusi teknik rahasia puncak Qingyun, tebasan angin mendalam. Dia menjatuhkan Zhang Yue keluar arena dan meraih kemenangan. Kepala penguji berjalan menghampiri Zhang Yue dan melepaskan lencana identitas emas yang tergantung di pinggangnya. Lencana itu melambangkan statusnya sebagai murid inti, tetapi dilepas meskipun Zhang Yue menunjukkan ekspresi tidak puas. Lanjutkan ke langkah selanjutnya. Pertarungan terus berlanjut. Murid-murid inti yang tersisa belajar dari kesalahan Zhang Yue dan mereka semua menjadi lebih berhati-hati. Pertarungan berlangsung cukup seimbang, dengan kedua pihak meraih kemenangan dan mengalami kekalahan. "Aku memilih dia." Ketika tiba giliran Lin Feng untuk memilih lawan, dia langsung menunjuk Xiao Chen setelah melangkah masuk ke arena. Xiao Chen tidak terkejut, dia melompat dengan lembut dan mendarat dengan mantap di arena. Ketika Xiao Chen memasuki arena, amarah yang terpancar di mata Lin Feng mereda.
Dia mengumpulkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya. Dia menyimpan kekuatannya tanpa melepaskannya. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 5 gerakan, aku akan mengakui kekalahan. Lin Feng mengucapkan kata demi kata sambil menatap ekspresi acuh tak acuh Xiao Chen. Xiao Chen merasa hal itu lucu. Ia berkata dengan tenang, apakah mengalahkanku dalam 5 gerakan akan memberimu rasa puas? Karena kau telah melakukan begitu banyak persiapan dan menurunkan dirimu ke peringkat 10 terbawah untuk bertarung denganku, aku akan memberimu kesempatan ini. Bertarung. Saat wasit berbicara, aura yang selama ini ditekan Lin Feng meledak sepenuhnya. Aura seorang Saint bela diri tingkat rendah melonjak ke arah Xiao Chen. Badai dahsyat. Setelah pelajaran sebelumnya, Lin Feng tidak memberi lawannya kesempatan untuk bergerak duluan. Setelah melepaskan auranya, dia segera mengeksekusi teknik bela diri yang dibanggakannya. Dia mengayunkan pedangnya dan ki pedang sepanjang 6,6 meter melesat keluar berulang kali. Ki pedang itu melesat ke arah Xiao Chen dengan deras, seperti badai dahsyat. Angin kencang bertiup di arena. Bahkan samar-samar terdengar suara hujan deras. Xiao Chen sedikit meremehkan orang ini. Kondisi angin dan hujan pada pedang ini telah dipahami oleh Lin Feng hingga mencapai tingkat kesempurnaan kecil. Ki pedang yang mengerikan itu memiliki kecepatan angin dan kepadatan hujan. Angin dan hujan bekerja bersama. Saat hujan turun, ia meminjam kekuatan angin untuk bergerak lebih cepat lagi. Serangan pedang Ki yang panik tidak memberi Xiao Chen waktu untuk berpikir, mereka tiba di hadapannya dengan cepat. Sebelum energi pedang itu mendekat, angin dari pedang tersebut menyebabkan pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar-kibar. Ketika angin itu menerpa wajahnya, terasa sedikit perih. Sial, Xiao Chen tidak berani lengah. Dia menghunus pedang bayangan bulan seputih salju dan melepaskan pancaran cahaya pedang yang dahsyat, menghancurkan ki pedang pertama. Saber ki adalah perbedaan terbesar antara seorang martial saint dan seorang martial grandmaster. Seorang martial grandmaster hanya dapat memadatkan cahaya pedang. Namun, seorang martial saint dapat melancarkan serangan jarak jauh setelah cahaya pedang dipadatkan. Dalam hal kualitas dan kuantitas esensi, Xiao Chen dan Lin Feng tidak jauh berbeda. Bahkan, kualitas esensi Xiao Chen sedikit lebih kuat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, cahaya pedang dan ki pedang berbeda tingkat. Untuk menghadapi ki pedang yang terkondensasi dengan 50% kekuatan lawannya, Xiao Chen harus menggunakan 60% kekuatannya. Meskipun begitu, kecepatan pemulihan esensi Xiao Chen jauh lebih cepat daripada lawannya. Karena itu, dia tidak mempermasalahkan kecepatan habisnya esensi miliknya. Dia tersenyum lembut dan mengeksekusi seni melayang awan naga biru. Sosoknya berkelebat di sekitar arena dan meninggalkan bayangan. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu, dan tubuh aslinya tidak dapat ditemukan. Energi pedang demi energi pedang dihancurkan oleh Xiao Chen dan tersebar ke segala arah. Meskipun Lin Feng tahu gerakan ini tidak akan menimbulkan kerusakan signifikan pada Xiao Chen, dia tidak menyangka Xiao Chen dapat mematahkannya dengan begitu mudah. Menelan awan, meminum hujan, teriak Lin Feng, dan angin serta hujan tiba-tiba berhenti. Sisa ki pedang kembali ke tubuh Lin Feng dengan suara "Sua". Xiao Chen muncul kembali dan melihat Lin Feng melompat. Dia berkata pelan, 4 gerakan lagi. Hentikan omong kosong. Jurus ini akan memberimu pelajaran. Seru Lin Feng dengan garang, urat-urat biru di dahinya mencuat. Tepat setelah dia berbicara, pedang Lin Feng sudah melayang di atas kepala Xiao Chen. Xiao Chen tidak berani lengah. Pusaran air di dantiannya berputar lebih cepat. 6 tetes esensi murni menetes keluar dan seketika berubah menjadi aliran esensi yang deras mengalir di sepanjang meridian di lengannya menuju bilah pedang. Cahaya terang menyembur keluar dari lunar shadow saber yang seputih salju, mengembun menjadi cahaya pedang yang gemerlap. Ledakan. Saat kedua senjata itu bertemu, pusaran angin dahsyat muncul dengan pedang di tangan Lin Feng sebagai pusatnya. Pusaran angin itu telah menelan angin kencang dan hujan deras sebelumnya dan menyembur keluar dengan aura yang lebih dahsyat lagi. Tidak. Suara hujan deras mulai terdengar di samping telinga Xiao Chen. Setiap kali terdengar tetesan hujan, energi di pedang Lin Feng meningkat. Menjelang akhir, suara hujan menjadi semakin deras. Awan kelabu menutupi langit, hujan benar-benar telah turun. Selain itu,
Energi dalam pedang Lin Feng telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Xiao Chen kesulitan menahan energi dari pedang itu, dan tubuhnya tidak mampu menahan diri untuk tidak bergerak mundur. Hujan deras segera membasahi pakaian dan rambut Xiao Chen. Lin Feng menunjukkan ekspresi senang, "Kau sangat beruntung, kau adalah lawan pertamaku sejak teknik pedang hujan derasku mencapai kesempurnaan agung. Aku bahkan menyerah untuk masuk ke 90 besar. Kekuatan jurus ini, menelan awan meminum hujan, dapat tumbuh tanpa batas. Semakin lama kau bertahan melawannya, semakin kuat tekanan yang akan kau terima. Pada akhirnya, lukamu hanya akan semakin parah. Aku menyarankanmu untuk mengakui kekalahanmu lebih awal." Xiao Chen mundur perlahan di tengah angin kencang dan hujan deras. Ekspresinya tidak berubah ketika mendengar kata-kata Lin Feng. Sebaliknya, ia memperlihatkan senyum tipis, berkembang tanpa batas. "Kubilang aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan 5 gerakan. Seperti sebelumnya, aku tidak akan menyerangmu untuk gerakan ini. Kecuali jika itu adalah fenomena misterius kesempurnaan agung, tidak ada orang lain yang berani mengklaim kekuatan mereka dapat tumbuh tanpa batas. Bahkan fenomena misterius kesempurnaan agung pun dapat ditembus dengan kekuatan." Mampu mewujudkan fenomena misterius yang begitu realistis, langkah Lin Feng sangat mengejutkan. Namun, bagi Xiao Chen, itu penuh celah, akan mudah untuk dihancurkan. Namun, Xiao Chen tidak berniat melakukan itu. Xiao Chen meletakkan tangan kirinya di gagang pedang, mengubah cara dia memegang pedang menjadi pegangan 2 tangan. Dia segera berhenti bergerak mundur dan berteriak, "Gunung kesepian yang mengapresiasi diri sendiri." Ilusi gunung setinggi 1000 meter muncul di belakang Xiao Chen. Puncaknya diselimuti awan dan menembus lapisan awan gelap di langit. Setelah itu, energi tersebut mengalir ke tubuh Xiao Chen. Bang! Begitu gunung itu memasuki tubuh Xiao Chen, aura agung terpancar dari dalam. Xiao Chen berdiri tegak di arena, seolah-olah dia adalah sebuah gunung yang megah. "Angin mungkin menderu, hujan mungkin menerpa saya, tetapi saya tetap tidak akan bergerak. Pertumbuhan tak terbatas tanpa batas. Persetan dengan itu, saya tidak akan takut, saya hanya akan berdiri di sini dan mengagumi diri saya sendiri." Gerakan ini adalah gerakan bertahan terkuat dalam teknik pedang Lingyun. Saat dieksekusi, Lin Feng merasakan tekanan yang sangat besar. Seberapapun besar kekuatannya meningkat, dia tidak mampu menggerakkan Xiao Chen. Di matanya, itu seperti pedangnya menebas gunung yang megah, tidak ada efek sama sekali. Mundur, Lin Feng menarik pedangnya dan mundur dengan tergesa-gesa. Fenomena misterius di udara menghilang seketika. Awan penelan hujan memang bisa tumbuh tanpa batas. Namun, tetap dibutuhkan esensi yang cukup untuk mendukungnya. Menyelubungi seluruh arena dengan fenomena misterius itu sudah merupakan batas kemampuan Lin Feng. Jika dia mempertahankannya untuk waktu yang lama, dia bisa kalah akibat kehabisan esens tanpa Xiao Chen harus melakukan apapun. Xiao Chen tersenyum tipis dan menghilangkan energi dari gunung kesepian yang mengapresiasi diri. Dia menatap Lin Feng yang mundur dan berkata, "Masih ada 3 gerakan lagi, mari kita lihat kemampuanmu." Lin Feng melihat ekspresi Xiao Chen menunjukkan bahwa semua ini sudah direncanakan untuk mempermainkannya. Dia berteriak marah dan ki serta darahnya bergejolak. Lin Feng tidak repot-repot menggunakan teknik bela diri apapun dan langsung menyerbu Xiao Chen. Lin Feng si pedang cepat, meskipun dia tidak menggunakan teknik bela diri apapun, kecepatannya menjadi semakin cepat. Seberkas ki pedang melesat di depan Xiao Chen, membuatnya sedikit terkejut. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang, Xiao Chen menggerakkan tubuhnya ke belakang. 2 helai rambut di dahinya terpotong. Dia nyaris saja menghindari serangan pedang itu. 2 gerakan lagi. Xiao Chen mengangkat kakinya dari tanah dan mundur lebih dari 100 meter, memperbesar jarak antara dirinya dan Lin Feng. Kata-kata Xiao Chen bagaikan iblis yang mengganggu Lin Feng, membuatnya merasa sangat frustrasi. Dia merasa sangat tak berdaya dan bingung, dan dia tidak tahu bagaimana harus menyerang Xiao Chen. Wang Qinian dari puncak Wanren menunjukkan ekspresi kecewa saat menatap Lin Feng di arena. Dia menoleh ke Luo Kedi, yang berada di sampingnya, dan berkata, "Ayo pergi, aku tidak ingin terus menonton." Luo Kedi juga menggelengkan kepalanya dan mengikuti Wang Qinian, perlahan berjalan keluar dari pavilion. Hasilnya sudah ditentukan, tidak ada banyak yang bisa disaksikan.
5 gerakanmu sudah selesai, kau bisa turun sekarang, kata Xiao Chen lembut sambil menghindari semburan ki pedang dari Lin Feng. Lin Feng tertawa dingin dan berkata, jangan bicara seolah-olah kau bisa dengan mudah mengalahkanku kapan saja. Saat ini kau sedang ditekan olehku, berhentilah mencari alasan untuk membela diri. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak membantah. Dia mengeksekusi teknik tingkat tinggi dalam seni melayang awan naga biru, 9 transformasi naga pengembara. 9 ilusi yang sulit dibedakan dari yang nyata muncul di arena. Huci, ke-9 sosok itu menyerang secara bersamaan, berubah menjadi angin sejuk yang bertiup ke arah Lin Feng dari segala arah. Angin sejuk itu bertiup lembut, sangat menyegarkan. Lin Feng sama sekali tidak merasakan niat membunuh atau tekanan. Sebaliknya, dia bahkan merasa nyaman. Saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, sudah ada 9 lubang dalam di dadanya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit dan darah menyembur keluar. Ke-9 sosok itu menyatu kembali dan pedang bayangan bulan kembali ke sarungnya. Xiao Chen berdiri di belakang Lin Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, maafkan saya. Saya memang bisa mengalahkanmu dengan mudah. Baik di masa lalu maupun sekarang. Putong. Lin Feng ambruk ke tanah dan bergumam, tebasan angin jernih. Hanya melihat angin sejuk dan bukan pedangnya. Salah satu dari 7 teknik rahasia puncak Qingyun. Seharusnya aku memikirkan itu sejak lama. Kepala penguji mengambil kartu identitas Lin Feng dan melambaikan tangannya. Seketika, seseorang datang dan membawa Lin Feng keluar dari arena, membawanya pergi untuk dirawat. Kerumunan besar itu tetap terdiam bahkan setelah melihat pemandangan ini. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Feng mungkin bukan tandingan Xiao Chen, mereka tidak menyangka Xiao Chen mampu mempermainkannya seolah-olah dia berada di tengah telapak tangannya. Hanya dengan satu serangan pedang, murid inti terkuat kedua dari puncak Wanren dikalahkan. Pertunjukan kekuatan ini setara dengan kekuatan 10 murid inti peringkat teratas. Kemudian, mereka ingat bahwa Xiao Chen saat ini hanyalah seorang Grandmaster bela diri tingkat unggulan tingkat puncak. Jika dia berhasil menjadi seorang Saint bela diri, namanya pasti akan muncul di 10 besar daftar awan angin. Mu Heng berdiri di samping Zhang Lai dan berbisik, apakah kau masih berpikir Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk menantang 10 besar? Zhang Lai memperlihatkan sedikit senyum pahit saat ia menyadari bahwa ia tidak mampu menembus kekuatan Xiao Chen. Xiao Chen tampaknya memiliki kartu truf yang tak terbatas. Pertama, itu adalah gerakan ke-17 dari teknik pedang Lingyun. Sekarang, itu adalah teknik rahasia puncak Qingyun. Aku menarik kembali ucapanku tadi. Dia memang memiliki kekuatan untuk menantang 10 besar daftar awan angin. Namun, aku sendiri akan mengalahkannya dalam perang peringkat sesungguhnya di akhir tahun. Mu Heng tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi, meskipun ia merasa Zhang Lai agak naif. Di dunia ini, ada beberapa orang yang hanya akan terus melangkah lebih jauh setelah mereka menyalip Anda. Seberapa keras pun Anda berusaha, pada akhirnya, Anda bahkan tidak akan mampu mengejar mereka. Menurut Mu Heng, Xiao Chen adalah salah satu orang seperti itu. Dia tidak sombong maupun tidak sabar. Dia menyembunyikan dirinya, tetapi begitu dia menampakkan diri, bahkan langit pun akan terkejut. Di bagian tertinggi paviliun, 10 murid inti teratas masing-masing menempati tempat tersendiri. Murong Chong tetap tenang sepanjang waktu. Ketika melihat Xiao Chen melakukan tebasan angin jernih, ia tak kuasa menahan rasa haru. Ia menatap sosok Liu Ruyue di kejauhan dan bergumam, tebasan angin jernih. Ruyue, apakah kau belum menyerah? Bagaimanapun juga, aku akan membuatmu menyadari bahwa selain aku, tidak ada orang lain yang dapat membantumu menghidupkan kembali puncak Qingyun. Setelah itu, Mu Heng dan Zhang Lai dengan mudah mengalahkan lawan-lawan mereka. Pertempuran akhirnya berakhir. Termasuk Lin Feng, ada 7 orang yang kehilangan status sebagai murid inti secara permanen. Ketua penguji memandang kerumunan dan berkata, kalian boleh bubar. Mu Heng, Ye Chen, dan Zhang Lai tetaplah di sini sebentar. Setelah kepala penguji membawa yang lain pergi, dia berkata kepada mereka, sesuai dengan niat orang-orang di atas, kalian bertiga juga berhak untuk berpartisipasi dalam misi ini. Jangan tanya saya tentang misi ini, kalian akan mengetahuinya 3 hari kemudian. Yang perlu kalian lakukan dalam 3 hari ini adalah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan diri. Ketiganya saling berpandangan. Dari raut wajah mereka,
terlihat sedikit rasa terkejut. Bulan purnama bundar menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya lembut yang tenang. Cahaya ini menyinari setiap jengkal tanah di puncak Qingyun. Xiao Chen duduk bersila di tempat tidurnya di halaman pribadinya. Saatnya menembus lapisan keempat mantra ilahi petir ungu, pikir Xiao Chen dalam hati. Masih ada 3 hari lagi. Dia harus memanfaatkannya untuk meningkatkan teknik kultivasi dan alam kultivasinya. Pusaran air di dalam tubuhnya berputar sangat cepat, dan esensi perlahan bersirkulasi melalui meridiannya sesuai dengan jalur sirkulasi mantra ilahi petir ungu. Energi spiritual yang diibaratkan petir di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju Xiao Chen. Saat energi spiritual mengalir ke Xiao Chen, esensi di meridiannya perlahan berubah dari transparan menjadi ungu tembus pandang seperti kristal. Mantra ilahi petir ungu memiliki ambang batas setiap 3 lapisan. Setelah setiap 3 lapisan, akan ada perubahan kualitatif. 3 lapisan pertama hanyalah fondasi dari mantra ilahi petir ungu. Hanya ketika lapisan keempat tercapai, barulah seseorang dapat dianggap telah diinduksi. Pada lapisan keempat, seseorang tidak hanya dapat mempraktikkan mantra abadi tingkat lebih tinggi, tetapi api asal petir ungu juga akan ditingkatkan 1 tingkat lagi. Yang terpenting adalah esensi di dalam tubuhnya akan menghasilkan energi petir. Di masa depan, gerakan yang dia lakukan akan menghasilkan cahaya listrik dengan atribut petir yang kuat. Ketika ia menguasai teknik bela diri yang berelemen petir, hal itu akan dapat dicapai dengan usaha yang lebih sedikit. Teknik pedang petir menerjang, yang membutuhkan pertemuan yang menguntungkan untuk berkembang, bahkan mungkin dapat ditingkatkan. Ia mungkin akhirnya dapat mempraktikkan gerakan terakhir dari teknik pedang petir menerjang, tebasan rantai ketiga petir menerjang. Oleh karena itu, menembus lapisan keempat dari lapisan ketiga lebih sulit daripada menembus lapisan-lapisan sebelumnya. Untungnya, Xiao Chen telah melakukan persiapan yang memadai. Terlepas dari itu, baik itu 20 pertanda baik dari dunia bawah tanah, atau bunga marigold cahaya mengalir tingkat abadi, semuanya meningkatkan peluang untuk berhasil menembus ke lapisan keempat. Waktu berlalu perlahan, dan setelah 1 jam, mantra ilahi petir ungu telah menyelesaikan sebuah siklus besar. Esensi ungu transparan seperti kristal itu perlahan kembali ke pusaran air. Xiao Chen mengirimkan kesadarannya ke bawah dan melihat beberapa busur listrik berwarna ungu muncul di dasar pusaran air. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, energi yang terkandung di dalamnya membuat Xiao Chen sedikit takjub. Setelah beberapa saat, busur listrik itu mengembun menjadi cairan ungu dan perlahan menetes ke bawah. Saat aku memadatkan 361 cahaya listrik ungu, mantra ilahi petir unguku seharusnya bisa naik ke lapisan keempat, pikir Xiao Chen dalam hati.